Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah masalah-masalah dunia Islam bersama saya Muhammad Zahrul Anam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe loyalitas di dalam dunia Islam. Tipe loyalitas yang pertama adalah asobiyah. Secara sederhana, asobiyah ini difahami sebagai kesetiaan kepada ikatan keluarga. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dahulu masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang hidup berpindah-pindah tempat atau yang diistilahkan dengan nomaden. Karena mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka penting bagi mereka untuk menjaga kesetiaan asobiyah. Karena dengan kesetiaan asobiyah itu, mereka dapat mempertahankan diri dari ancaman serangan kelompok lain. Dalam konteks keamanan inilah, peran laki-laki itu sangat sentral. Karena dengan kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki, mereka diharapkan dapat berperang untuk melawan kelompok yang mengancam. Di dalam perkembangan berikutnya, keluarga tersebut membentuk masyarakat. Dan masyarakat di dalam dunia Islam itu, terutama di wilayah Arab, ada yang berkedudukan tinggi atau elit karena mereka menguasai sumber ekonomi strategis dan memiliki posisi politik yang menentukan. Pada giliran berikutnya, kesetiaan asobiyah ini atau kesetiaan kepada ikatan keluarga ini melahirkan hubungan politik yang patrimonial. Politik patrimonial merupakan distribusi atau pergantian kekuasaan dengan berdasarkan pada ikatan keluarga atau genealogis. Di dalam slide ini, Anda akan menyaksikan tentang kekuasaan monarki di Timur Tengah. Kekuasaan monarki ini merepresentasikan ikatan asobiyah yang berlaku di dalam masyarakat Arab. Tipe yang kedua, selain daripada kesetiaan kepada keluarga, yaitu kesetiaan qaumiyah. Kesetiaan qaumiyah ini secara sederhana pula dapat kita pahami sebagai kesetiaan atau loyalitas kepada satu kelompok atau suku. Di dalam masyarakat Arab, ada suku-suku yang dianggap sebagai suku yang kuat. Kemudian, suku-suku lain yang berada di luar suku yang kuat itu mencari perlindungan, mencari proteksi yang berasal dari suku yang kuat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesetiaan kepada suku. Nah, slide berikut ini menunjukkan tentang keberagaman atau keanekaragaman suku yang berada di wilayah Timur Tengah. Kemudian tipe yang ketiga adalah kesetiaan watoniyah. Kesetiaan watoniyah ini lebih mirip dengan nasionalisme atau kesetiaan terhadap negara. Setelah Timur Tengah itu terpecah menjadi negara-negara yang kecil, maka bangsa Arab kemudian secara tanda kutip dipaksa untuk memiliki kesetiaan terhadap negaranya dibandingkan dengan mempertimbangkan kesamaan entitas suku.
Di dalam slide ini, maka kita bisa menyaksikan awal mula terjadinya negara di dalam wilayah Timur Tengah yang dimulai dari perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Namun, di dalam slide ini pula kita menjumpai bahwa sebagian besar wilayah negara-negara di Timur Tengah pada awalnya adalah wilayah kekuasaan kolonial Barat yang kemudian bersepakat untuk membagi wilayah-wilayah di Timur Tengah menurut kesepakatan dari kolonial Barat. Kemudian loyalitas yang terakhir atau loyalitas yang keempat adalah loyalitas ummah. Loyalitas ummah ini didasarkan pada kesatuan agama tanpa memandang latar belakang suku, latar belakang negara, maupun latar belakang keluarga. Dalam konteks sejarah, kita bisa memahami bahwa kesetiaan ummah mewujud di dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Namun kekhilafahan Islam tidaklah bertahan lama, apalagi setelah khilafah Turki Utsmani dapat ditaklukkan oleh kekuasaan kolonial Barat. Maka pada konteks negara bangsa, negara-negara Islam kemudian menginisiasi organisasi Islam yang diharapkan dapat merepresentasikan loyalitas ummah ini melalui organisasi internasional Islam. Contohnya OKI. Namun sayangnya dalam beberapa hal OKI belum secara optimal mampu menyelesaikan isu-isu yang muncul atau isu-isu yang ada di dalam dunia Islam. Di dalam slide ini Anda akan menyaksikan tentang bagaimana kekuasaan Turki Utsmani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa kembali pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.